berjumpa lagi teman-teman semua ya. Ketika kita akan memulai usaha itu ya teman-teman, tentunya banyak sekali hal yang harus kita pikirkan secara matang-matang karena di dalam dunia usaha itu tentunya banyak sekali resikonya juga ketika kita tidak teliti untuk mencermati serta mengambil suatu tindakan dan keputusan. Nah teman-teman ya, selain kita itu hanya memiliki modal untuk usaha, kita juga tentunya membutuhkan hal-hal lain ya, seperti tempat usaha itu sendiri. Apalagi di zaman sekarang itu ya teman-teman, sulitnya di persaingan usaha menjadikan suatu PR besar kita bagaimana solusi agar tempat usaha kita itu nantinya lebih bagus. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman yang perlu kita cermati dan kita dalami ya dalam memilih hal tentunya tempat usaha itu sendiri. Nah teman-teman, yang pertama itu adalah tentunya ya, kita ketika usaha kuliner ini mencari tempat yang strategis, yaitu tempatnya yang lebih ramai kan. Nah ramai dalam arti teman-teman ya, bukan hanya banyak orang lalu lalang, tetapi bagaimana caranya juga kita melihat potensi itu bahwa di lingkungan tersebut, lingkungan masyarakat tersebut, mereka artinya orang-orang di situ adalah gemar dalam mencari kuliner ya. Artinya tempat-tempat tersebut memang menjadi tujuan salah satunya adalah mencari kuliner itu sendiri. Nah yang berikutnya teman-teman, selain itu jalan penghubung antara tempat kita itu bukan merupakan jalan yang jalur cepat. Biasanya kalau kita mencari itu adalah jalan-jalan yang jalur yang santai, artinya orang itu lewat situ ya teman-teman, itu tidak tergesa-gesa, kemudian mereka itu bisa melihat kiri kanan, apalagi di tempat tersebut memang khusus untuk kuliner. Nah itu akan menjadi suatu hal yang menarik buat kita ketika akan menentukan tempat usaha. Dan kemudian ya teman-teman, kita bisa melihat perspektif di lingkungan tersebut, seperti contohnya ya, kita melihat potensi-potensi dalam pendapatan masyarakat di sekitarnya. Kalaupun biasanya di tempat ramai itu kan, kalau di situ memang minimnya suatu mata pencarian yang menyebabkan lemahnya ekonomi di situ. Nah yang berikutnya ya teman-teman, tentunya kita bisa melihat potensi dan perspektif di lingkungan setempat ya. Dalam arti seperti ini teman-teman, kita bisa melihat dari segi pencaharian di situ, apakah di situ secara ekonomi itu memang sangat bagus. Jadi kita bisa melihat potensi daya beli di situ seperti apa. Nah jadi ini kalau kita bisa melihat di daerah tersebut, apalagi dengan daerah itu memang siklus ekonominya memang lancar, berarti peluang usaha kita akan sangat kuat ya teman-teman. Nah kita lihat dari sekeliling-sekelilingnya, kalau di sana ibaratnya banyak sekali pedagang-pedagang dan di situ banyak yang beli, itu juga akan sangat berpotensi ketika kita akan memulai usaha ini ya teman-teman. Jadi di situ sudah tidak ragu lagi, tinggal bagaimana caranya kita mencari tempat yang strategis untuk lapak kita, seperti ada tempat jualan yang kita inginkan. Nah ini hal pokok ya teman-teman, hal yang sangat wajib bagi kita ketika kita ingin menentukan tempat usaha tersebut. Nah kemudian ya teman-teman, kita mencoba untuk membeli kuliner lain di situ. Kira-kira dari harga penjualan itu seperti apa? Nah kalau di situ terjadi hal seperti contohnya kok sangat murah, apalagi harga di bawah standar, itu sangat akan menjadi suatu ganjalan bagi kita, karena otomatis di situ bisa kita membacanya bahwa suatu potensi daya beli di situ adalah sangat rendah ya, sehingga siklus ekonomi itu sangat lambat. Nah jadi kalau kita ke suatu daerah ternyata harga makanan itu mahal, tetapi bagi masyarakat setempat itu tidak masalah, berarti itu sangat potensial sekali ya buat kita sebagai usaha, apalagi di bidang kuliner teman-teman. Itu sangat mendorong kita karena otomatis masyarakat di situ ataupun konsumen di situ sudah tidak ragu lagi dengan siklus ekonominya, sehingga menjadikan suatu landasan kita ketika kita mencari tempat tersebut. Nah jadi hal-hal ini ya teman-teman yang perlu kita perhatikan ketika kita mengonsep suatu usaha atau akan memulai usaha, yang jelas untuk mencari tempat, sehingga nantinya kita usaha itu bisa sesuai dengan harapan yang kita inginkan, atau konsep-konsep usaha ini berjalan maksimal ya tentunya, karena support tersebut tentunya akan menjadi suatu modal kita ketika kita melangkah mencari usaha tersebut. Nah berikutnya teman-teman, kita melihat bagaimana ketersediaan barang-barang bahan-bahan baku yang di situ, tentunya juga akan mendukung kita untuk mempermudah kita, sehingga nantinya potensi kita itu untuk belanja segala macam itu bisa seimbang ya. Artinya kalau kita terlalu jauh untuk mencari bahan-bahan baku, itu akan sangat merugikan kita sendiri, karena satunya adalah kita terkendala di transportasi ya, sehingga itu menjadi suatu perhitungan sendiri bagi
siklus kita atau perputaran kita itu menghabiskan suatu anggaran sendiri kan, seperti itu. Nah, jadi hal-hal tersebut tentunya ya teman-teman menjadi suatu fondasi kita ketika kita akan melihat ataupun mengonsep ya ingin mendirikan usaha di situ. Jadi memang bukan hanya suatu modal secara finansial saja, kemudian skill kita, tapi bagaimana potensi-potensi lainnya yang harus kita perhitungkan ketika akan membuka atau memulai usaha. Selain itu ya teman-teman, tentunya kita bisa melihat lingkungan juga, lingkungan yang diartikan di situ adalah daerah yang nyaman ataupun aman ketika orang-orang keluar dari rumah, dan di situ juga tempat bersantai orang-orang banyak ataupun tempat menjadi tujuan wisata sendiri, sehingga orang itu merasa nyaman di situ, itu akan sangat mempengaruhi suatu ekonomi, apalagi kita akan mengonsep usaha. Jadi itu menjadi suatu tujuan mereka bagi masyarakat sekitar di situ untuk mencari kesukaan mereka, termasuk apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin dirikan, seperti itu. Nah, jadi faktor itu tadi teman-teman ya yang bisa nantinya menjadi landasan kita, kemudian kita menciptakan atau ingin membuka usaha di tempat itu. Berarti kita sudah mulai bisa akan tahu ya perspektif dan bagaimana perkembangan di daerah tersebut. Nah, jadi itu saja teman-teman, sedikit sharing kita, sedikit berbagi pengalaman buat kita semua. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mendukung channel kami, dan bagi teman-teman yang baru bergabung, untuk sekiranya memberikan dukungan dengan cara memberi subscribe, like, komen, dan share.